Oke, kita mulai aja kuliah hari ini. Kita akan lanjut. Sebenarnya materinya udah habis sih sebenarnya. Materinya udah bisa ngerjain apa sih namanya? Ujian akhir UAS. Oke, kita masuk kuliahnya dulu, masuk ke open course ITTS ACD. Biar kelihatan aja, kita login, masuk. Nah, ada satu materi yang agak susah saya ngerjainnya, yaitu Raspberry. Cuman katanya Raspberry-nya ada di sini ya. Tan. Saya coba cari ya, Raspberry-nya ada di belakang katanya. Oke. Raspberry-nya ada di sini. Oke, ini dia Raspberry-nya, makhluknya. Oke, saya kasih lihat aja pakai kamera. Mungkin minggu depan lah. Cuman ini harus disiapin serius kalau Raspberry nih. Siapinnya nggak bisa sembarangan, parah. Oke. Saya akan coba, ini kameranya akan saya coba aktifin. Start mirroring 1749. Start now. 192 168 17 49 80 80. Apa salah? 49, ini kan 48. Oke. Start mirroring. Oke, ini dia. Kita masuk ke sini. Oke, ini dia makhluknya. Ini Raspberry-nya. Oke. Jadi Raspberry-nya ada, bisa dipakai main. Yang masalah dengan Raspberry adalah saya harus nyiapin ini nih, makhluk ini nih. Ini ada SD card, micro SD sih sebenarnya, bukan SD card. Micro SD ini harus disiapin. Jadi sistem operasi Raspberry harus dimasukin ke sini baru kita pakai main. Terus ini Raspberry Pi. Kalau yang ini Orange Pi. Oke. Ini Orange Pi. Cuman pengembangannya nggak sedahsyat, nggak sebagus Raspberry Pi sih sebenarnya. Jadi ada Orange Pi, ada Raspberry Pi, kemudian di sini ada colokan powernya udah disiapin. Oke. Nih makhluknya. Nih di lab, ada di belakang di lab. Nah, penyiapan ininya seru. Pening kepala buat nyiapinnya. Jadi nggak gampang juga sih, seru. Dan ini lebih enak kalau offline sih sebenarnya. Oke. Saya akan coba hari ini, kita akan eksperimen lebih dahsyat sih sebenarnya. Kita akan coba masuk. Nah, ini kuliahnya. Kita turun ke bawah. Ini sebagian besar udah diambil. Tinggal Raspberry Pi aja yang belum dikerjain. Kalau kita udah biasa pakai Linux, server Linux, sebetulnya sama aja sih. Raspberry Pi sama server Linux sama aja. Yang beda cuman cara menyiapkan sistem operasinya aja. Jadi kita bisa lihat di sini. Saya akan kasih lihat dulu Raspberry Pi. Cuman hari ini saya akan mainan yang lain sih. Sebenarnya saya pengen nyoba yang lain, yang jarang saya coba dan saya lagi pengen banget nyoba. Raspberry Pi. Ini Raspberry-nya yang saya punya, yang tadi Anda lihat bukan Raspberry yang ini ya. Ini Raspberry yang lama, ini Raspberry 2. Yang tadi dilihat adalah Raspberry 3. Jadi versinya lebih bagus. Yang seru adalah menyiapkan CD-nya ini. Jadi pertama kali kita harus download dulu image-nya. Image CD-nya harus diambil.
Bentuknya adalah zip seperti ini. Oke, username-nya Pi, passwordnya Raspberry, ada juga ARM Linux, username-nya root, passwordnya root. Cuman ini versi lama, ini versi lupa kapan, 2012. Oh, parah banget. 2012, sekarang 2022. Jadi sekitar 10 tahun yang lalu yang ini. Sekarang kita bisa lihat di Raspberry Pi. Oke. Ada raspberrypi.org. Nah, ini kita bisa download Raspberry Pi. Download research. Mana downloadnya ya? Research compute. Software kali ya. Nah, ini dia. Raspberry Pi Imager is quick, easy to install. Nah, dia bisa ada Raspberry Pi Imager versi 1.6 dan kita bisa harus install dulu. Caranya agak beda nih sekarang. See all download options. Jadi saya pakai yang ini kayaknya Raspberry Pi OS Legacy, bisa juga pakai desktop. Desktop berat karena dia akan minta RAM besar karena ada desktop. Kalau mau enak Raspberry Pi Lite yang ini. Terakhir ini buatan April tanggal 4 2022, 32 bit. Besarnya 267 MB. Berarti saya nanti harus download dari rumah, kemudian saya install. Jadi mudah-mudahan minggu depan kita bisa coba Raspberry Pi. Konsekuensinya saya harus bawa Raspberry Pi ini pulang ke rumah dulu nih, supaya minggu depan kita bisa uji coba Raspberry Pi. Oke. Nah, kira-kira kayak gitu. Nanti cara kalau udah selesai download, ini download. Oke. Kemudian kita burn ke micro SD. Cara burnnya ini downloadnya di unzip. Cuman kalau kita lihat ini 2017, 2019, sementara kita sekarang 2022. Jadi nanti kemungkinan ini webnya akan berubah karena saya akan download yang versi terbaru. Kemudian kita akan bikin micro SD-nya dengan cara seperti ini. DD input file, IF adalah input file, filenya IMG ini. IMG ini dapat dari mana? Setelah ini di unzip keluar IMG. IMG ini output filenya adalah /dev/sdb atau SDC, tergantung SD cardnya kebacanya di SDB atau SDC. Setelah ini di burn ke Raspberry, masukin Raspberry, jalan. Cuma gitu doang sih. Jadi download, kemudian unzip, kemudian DD, masukin ke Raspberry, jalan. Dah. Kalau udah jalan, Raspberry itu bentuknya kayak Linux biasa aja sih, sebenarnya nggak ada yang istimewa. Jadi bentuknya Linux biasa. Oke. Dan yang menariknya Raspberry ini prosesornya adalah prosesor punya handphone. Jadi prosesor handphone dijadiin komputer, namanya Raspberry gitu. Nah, ini kira-kira Raspberry. Oke. Cuman hari ini kita akan coba yang lain. Saya akan coba yang namanya MQTT. MQTT. Oke. Dan ini kita akan coba dari nol MQTT. MQTT adalah messaging service buat IoT. Dia enteng banget, bisa publish subscribe, machine to machine network protocol. Dia banyak dipakai di IoT. MQTT juga ada di Play Store, playgoogle.com. Ya Allah, google.com. MQTT, alah salah, screencast lagi. MQTT ada di Google, bisa dilihat nih. Jadi dia buat IoT, smart home segala macam. Ada MQTT client, dashboard, apa segala macam. Oke. Jadi ini intinya gini, handphone Android bisa ngomong ke Arduino. Oke.
Ngomongnya lewat apa? Lewat MQTT. Perantaranya adalah server MQTT. Jadi harus ada server MQTT, kemudian handphone Android kita install MQTT buat ngomong ke Arduino yang menjalankan MQTT. Jadi Arduino akan berkomunikasi sama handphone kita. Intinya handphone kita bisa ngasih perintah ke Arduino-nya untuk nyalain lampu lah, untuk terserah apa. Yang saya kerjain di rumah hari ini adalah nyiram tanaman. Karena rumah saya yang di sini, di dekat kampus, ini sering saya tinggal. Konsekuensinya tanamannya nggak keurus. Supaya tanamannya keurus, saya bikin otomatis pakai semacam IoT lah, gitu kira-kira. Jadi saya beli ini sih, relay, bukan relay sih. Saya kasih lihat lah yang saya beli apa. Bukalapak. Seru ini, asli seru, bener. Jadi masalah paling besar adalah, yang seru adalah bagaimana kita memecahkan masalah yang kita punya. Lihat di transaksi, salah, jangan di spesial. Oke, ini lihat di transaksi. Ini dia switching alat tanaman otomatis. Oh salah, bukan yang ini. Buat switching on off ledeng sih. Transaksi, lihat semua pembelian. Jadi kita perlu on off ledeng. Jadi saya butuhnya ini dia. Oh salah, ada di bawah kayaknya. Ini dia. Nah ini dia. Dan ternyata jalan beneran. Jadi ini adalah, kalau kita tahu ledeng kita di rumah itu kan buat ngalirin air. Nah, bagaimana cara matiin ledeng air tadi? Jadi ternyata ada alatnya, namanya solenoid water valve pneumatik, pakai pressure. Dan intinya gini nih cara bekerjanya. Ini dikasih tegangan. Ini bisa ada foto yang lain nggak? Cuma fotonya satu doang. Intinya kita kasih tegangan 220 volt ke makhluk ini, kemudian nanti dia akan buka tutup ledengnya dengan tegangan 220 volt. Tegangan 220 voltnya bisa kita kontrol lewat Arduino atau apa segala macam, gitu ya. Cuman kalau saya lagi pakai kontrol yang paling blow on di dunia, kontrolnya saya akan pakai timer aja, jam sekian nyala, jam sekian mati. Jadi ada timer listrik manual. Jadi kayak bentuknya kayak gini, saya set aja jam 5 pagi on, jam 6 pagi on. Jadi selama ini kalau ini ada 15 menit. Jadi selama 15 menit dia akan nyala. Terus dia akan tegangan 220 voltnya nyala, tegangannya akan buka ini aja. Jadi cuma kayak gitu aja sih. Soalnya lebih murah. Ini harganya cuma berapa? 50.000. Arduino udah berapa harganya? Jadi saya pakai cara yang paling blow on di dunia aja lah. Pakai ini aja, terus nyala matiin listrik. Tapi kita bisa pakai cara Arduino sih sebenarnya kalau mau yang lebih mahal dikit. Ini solusi paling murah yang saya dapetin buat nyala matiin air, gitu ya, pakai listrik. Ini keren banget nih barangnya, asli keren. Cuman yang agak seru adalah ininya nih ternyata. Ini 1/2 inci, jadi harus pakai double shock supaya bisa masuk ke ledeng. Masalahnya ledengnya ternyata nggak 1/2 inci, ledengnya tuh kayaknya 3/4 inci. Jadi saya harus cari double shock. Kebetulan saya ada 2 ledeng, yang satu 1/2 inci, yang satu 3/4 inci. Jadi masih oke lah, masih jalan. Oke. Jadi kira-kira kayak gitulah yang dimainin. Oke. Nah, bagaimana caranya kita berkomunikasi? Kita pakai MQTT ini. Nah, sekarang kondisinya kita masih kayak gini. Saya tap dulu kamera. Ya, oke. Nih, pakai Wemos-nya belum saya colokin apa-apa. Saya akan nyolokin slider ke Wemos ini seperti kemarin, dan nanti slidernya akan ngirim data ke server, kira-kira kayak gitu aja. Jadi ada Wemos-nya dicolokin slidernya akan ngirim data ke server. Nah ini slidernya, nah ini seru nih slidernya. Nah ini dia slidernya.
Aduh, sejatuh. Ini slidernya. Ini dia makhluknya. Oke. Ini slidernya akan saya colokin. Cuman ini nggak ada asisten di sini, nggak ada orang. Jadi kebangsa saya kerjain sendiri. Karena saya kerjain sendiri, seru nih ceritanya. Coba bisa nggak? Oke. Ya mudah-mudahan kelihatan aja ya. Pakai doa lah. Ini nggak ada asisten gini dah, pening kepala. Kalau ngasih kuliah sendirian kayak orang gelo ngomong. Ini data VCC ground. Okay. VCC-nya ada di bawah. VCC warna putih, groundnya warna abu-abu. Datanya warna hitam. Oke. Ini dia urutannya udah benar sekarang. Data warna hitam VCC ground. Sekarang saya colokin makhluk ini. Mudah-mudahan nggak salah colok. Oke. Ini data VCC ground udah masuk. Mudah-mudahan bener. Nggak tahu dah. Oke, sekarang kita akan coba ini ya, Arduino-nya bisa nggak ngomong. Coba Arduino. Jadi yang akan kita coba MQTT, sebelum MQTT kita coba, saya akan nyoba Arduino untuk ngomong ke ini dulu ya. Oke. Nah ini benar kebetulan. Jadi softwarenya kayak gini doang. Sorry. Serial bikin 115 kbps. Kita akan read dari analog 0 langsung print line ke serial. Jadi konsekuensinya saya akan baca. Oh belum dikasih izin. Oke. Saya harus kasih izin dulu nih. Sorry. Sarah. Sudosu chmod 777/dev tty USB 0. Oke. chown nobody /dev tty USB 0. Oke. Udah. Sekarang kita ngasih izin supaya ini bisa ngomong ke TTY USB 0. Saya akan ngecek dulu. Ininya adalah Lolin Wemos D1R2 mini. Kecepatannya 92, oke. Frekuensi 80 MHz, flash 4 MB, portnya dev TTY USB 0. Udah dikasih izin tadi barusan. Sekarang kita coba compile. Software kecil ini kita compile. Sekarang kita akan coba akses ke monitor. Sekarang bisa akses ke monitor. Oke. Program yang lagi jalan di dalam Wemos-nya masih program kemarin yang kita compile. Kita ngambil waktu dari internet dan dia ngeprint waktunya. Jadi sekarang hari Selasa jam 10.19 di internet. Oke. 10.19 di sini 10.19 sama persis. Sekarang programnya akan kita ganti pakai serial. Oke. Kita upload programnya. Ini lagi compile lagi. Upload. Oke, compiling scratch. Nih, connecting 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100% ke upload. Oke. Nah, sekarang dia kelihatan dia posisinya 1024. Coba kita ini kecilin dulu biar kelihatan. Oke, ini dia. Sorry.
di sini ya. Oke, ini saya geser ke tengah. Tuh kelihatan angkanya ke 500. Saya geser ke ujung, angkanya 0, 49 lah, hampir 0. Ini 500-an. Ini taruh ujung lagi, angkanya 1024. Oke, udah bener, nggak ada yang salah. Oke, jadi ini beres urusannya. Sekarang kita akan kirim data ini ke pakai MQTT. Bisa nggak kita kirim data ini pakai MQTT? Gitu ya. Untuk bisa melakukan itu kita perlu menyiapkan server MQTT. Waduh, parah dah. Oke, mudah-mudahan dalam waktu 1 jam bisa selesai urusan ini semua. Kita akan coba pelan-pelan akan menyiapkan server MQTT. Ini bisa dicari di sini MQTT. MQTT adalah Message Queue Telemetry Transport. Saya ulang lagi, Message Queue Telemetry Transport. Ini adalah protokol yang enteng banget buat ngirim data lewat TCP/IP, dan ini dipakai di Zigbee segala macam, termasuk Arduino. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya install di Ubuntu 20.04 yang sederhana banget. Oke. Caranya sebenarnya cuma gini doang sih, install Mosquito client. Dah cuma gitu doang. Oke, supaya kita hidupnya enak, saya akan, ini percobaan banget ya, mudah-mudahan bisa nih. Saya akan cloning ke MQTT. Saya akan generate new MAC address. Saya full clone. Oke, server di cloning. Saya punya server kosong, saya cloning. Jadi saya akan punya server kosong yang siap dipakai. Dan server ini percobaan banget. Saya akan bridging ke LAN yang ada saya nyambungnya pakai LAN, ini tidak pakai WiFi. Cuman si Wemos akan pakai WiFi dia. Oke, coba kita lihat settingannya dulu. Sistemnya, prosesornya dikasih 1 mega, oke. Core-nya 3 core. Kasihan overload dia. 2 core. Udah merah soalnya, nafsu. Oke. Motherboardnya oke, 1 mega. Dinaikin dikit juga masih bisa dia. 2 mega. Networknya not attached, saya attach ke bridge adapter, masukin ke Ethernet. Oke. ENP0S3 itu Ethernet. Kita masuk ke advance, cable connected aja. Oke, cable connected. Jadi cable connected, Ethernet bridge. Oke. Okein. Sekarang saya akan start normal. Oke, ini udah mulai start normal. Deh, coba kita masuk ke dalamnya. Password saya 123.456. Intinya saya pengen tahu IP address-nya buat berapa sih, sebenarnya itu doang. If config, IP address-nya adalah 1725. Oke, coba ping dari sebelah sini. Ping, coba saya IP address-nya berapa? 1750, coba ping 192.168.1725. Oke, bisa. Coba saya buka tab baru, SSH ono at 1725. Yes, masuk 123.456. Saya masuk ke server. Oke. Jadi sekarang posisi saya ada di server. Clear layar. Saya ada di server 1725 sih sekarang. Oke. Sekarang saya akan instalasi dulu MQTT-nya di Ubuntu 20.04. Sekedar info aja,
Saya berapa kali nyoba pakai Ubuntu 22.04 buat server segala macam, terlalu baru, jadi PHP-nya PHP 8.1, stres. Banyak yang nggak kompatibel jadi akibatnya. Jadi saya akhirnya balik lagi ke servernya 20.04 juga. Oke. Mungkin berapa bulan lagi atau akhir tahun ini Ubuntu 22.04 sih udah oke sih. Jadi terlalu agresif Ubuntu 2.04, pakai yang paling baru aja. Ini saya akan install Mosquito-nya. Klik kanan copy. Installnya cuma gitu doang. Sudo. Oke, saya install. Paste, enter. Oke. Wush. Mantep, dia ngambil repository di-update semuanya, kemudian Mosquito di-install. Kalau sudah diinstal, kita bisa start, lihat statusnya Mosquito pakai sistem CTL status, kita bisa start, kita bisa enable. Nah, ini adalah komunikasinya sih sebenarnya. Kita bisa subscribe ke topik apa, dan kita bisa posting. Intinya cuma ini doang sih, Mosquito. Nah, hal yang sama, subscribe sama publish, ini satu subscribe, satu publish. Hal ini akan dilakukan sama si Arduino juga. Subscribe sama publish. Oke. Kita bisa bikin username password buat Mosquito-nya. Di sini tes ono mark bisa. Udah cuman itu aja. Coba. Oke. Supaya hidup kita gampang, kita kasih izin anonymous boleh posting di Mosquito. Tapi ini berbahaya banget kalau anonymous sudah posting, artinya orang tanpa username password bisa masuk, bisa posting. Artinya orang tanpa username password bisa ngontrol peralatan kita atau bisa baca data dari peralatan kita. Ini berbahaya. Tapi kalau buat eksperimen aja cuek. Oke, coba kita lihat udah berhasil Mosquito-nya. Kemudian kita loncat aja, ini kita loncat dulu ya, subscribe sama message-nya. Sudo tes, kita akan bikin testing, kasih passwordnya 123456, enter, 123456, enter. Oke. Sudo tes, coba ono, passwordnya 123456 juga, enter, 123456, enter. Jadi perintahnya adalah Mosquito passwd underscore passwd -c/etc Mosquito passwd. Nanti kita bisa set passwordnya buat user baru. Nah, sekarang ini yang kunci utamanya, etc mosquito.conf default.conf allow anonymous kita bikin true. Ups, kosong masih. Wah, ini seru ya. Mosquito udah berubah nih, mosquito.conf. Nah, ini dia. Oke. Jadi di sini kita bisa bikin konfigurasi tambahan dengan ending.conf. Oke. Buat konfigurasi lokalnya kita. Jadi kita akan bikin file namanya default.conf. Oke. Cuman di sininya nggak ada nih, awalnya nggak ada. Kita kasih ini aja, allow anonymous true, supaya kita izinkan supaya user anonymous bisa lewat. Oke, udah masuk sekarang kita restart. Oke, come on, restart. Oke, coba kita lihat dulu statusnya kayak gimana. Status harus hijau nih. Nih, active running. Kuncinya di sini. Kalau tidak aktif running, kita bermasalah. Tapi Mosquito kalau nggak dirubah macam-macam terlalu banyak sih aman-aman aja. Jadi kita lihat di sini
loading config file etc mosquito.conf.d default.conf-nya masuk. Oke. Time DLT cannot open, retrying later. Jadi ada masalah, dia berusaha ngebuka TMP DLT tapi nggak bisa. Tapi yang penting dia kondisinya running lah udah. Nah kalau kita mau coba, ini kita tutup, bukan tutup, kita ini clear layar ya. Saya akan bikin dua ini. If config dulu berapa sih IP-nya? 1725. Oke, saya akan new window. Saya akan SSH lagi ke situ. 1725. Password 12556. Oke, sudo su. Oke, kita punya dua window. Ya. Oke. Kemudian Windows 1 lagi. Nah, kita akan mainin yang ini tadi, Mosquito subscribe, hostnya, addressnya berapa, topiknya apa, -h -t. Oke. Misalnya Mosquito subscribe -h 192.168.1725. Salah, -25. Minus topiknya, misalnya kita topik itu bisa tergantung visualisasi kita, abstraksi kita tentang topik ya. Misalnya topik adalah rumah. Kita misalnya ngontrol banyak rumah. Misal ini rumah Ono. Oke. Topiknya rumah Ono, kita subscribe. Dah. Oke. Sekarang kita bisa ngirim Mosquito publish -h 192.168.1725 -t topiknya tadi rumah Ono. Kalau kita lihat nanti langsung -m message-nya apa. Oke. -m message-nya kita masukin, misalnya lampu depan on. Oke. Itu lampu depan on gitu message-nya. Kita enter, keluar di sebelah sana lampu depan on. Message ini akan diambil sama si Arduino untuk nyalahin lampu di depan. Misalnya siram on, dia bisa nyiram tanaman kalau dihubungin sama peralatan buat nyiram tanaman yang tadi saya bilangin ya. Misalnya siramnya sekarang off, dia bisa mati. Misalnya lampu depannya kita offin, bisa mati. Jadi caranya kayak gitu, kira cara bermainnya ya. Jadi ada kata-kata seperti ini yang bisa dikirim lewat Android. Jadi Android kita bisa install aplikasi MQTT. Androidnya bisa ngirim teks-teks seperti ini, lampu depan on, siram off segala macam. Kemudian karena si Arduino juga subscribe ke sini, dia akan nerima postingan ini. Jadi ini kayak kalau di WhatsApp mungkin kayak grup lah. Di WhatsApp bisa bentuknya grup. Ada subscribernya, ada pelanggannya. Nanti ada yang posting, semua subscriber akan bisa baca. Yang posting tidak harus Android, handphone enggak. Yang posting bisa juga si Arduino, yang posting bisa sah-sah aja semua. Pokoknya ini bentuknya kayak grup aja sih. Oke. Nah ini kalau rumah Ono kan rumahnya Ono. Bisa aja kita lagi ngontrol ada 20 rumah gitu, rumah 1, rumah 2, rumah 3, yang ini nyalain lampu, yang ini nyalain buat nyiram kebun lah, apa segala macam. Jadi semuanya bisa diatur dengan cara seperti ini kira-kira. Jadi perintahnya Mosquito subscribe, Mosquito publish. Nah makhluk ini yang seru, saya kasih lihat lah biar seru deh. Cuman nggak akan dipraktekkan di sini. Saya kebetulan bikin aplikasinya Android.
Eh, coba ini Android MQTT, ada nggak MQTT Android? Nah ini MQTT di Android. Ini saya bikin waktu kemarin yang workshop sama Huawei itu. Jujur, cari dokumentasi cara coding MQTT di Android itu hampir nggak ketemu sih, jarang banget, hampir nggak ada di internet, itu hampir nggak ada. Akhirnya harus saya ngutak-atik segala macam, akhirnya berhasil. Di sini cara bikinnya, silahkan dibaca-baca aja. Kita bisa, ini settingan di build Gradle-nya bisa diatur seperti ini, nama projectnya MQTT test misalnya. Terus kita harus nambahin dependency di build Gradle yang apps-nya. Kemudian main activity-nya kira-kira kayak gini. Oke. Di sini ada tombol, saya bikin tombol button publish, button subscribe, message, connect ke server gitu ya, ada buttonnya. Nah, main activity Java-nya kira-kira kayak gini. Ini kebetulan connect ke server MQTT lokal ya, 192.168.0.7. Oke. Username-nya Ono, password message client ID tadi yang topiknya subscribe-nya MQTT test. Enggak, ini sorry, ID aja, ID-nya test. Nanti bentuknya kayak gini lah codingnya. Kalau di Android yang mau ngomong ke MQTT kira-kira kayak gini. Kalau yang lebih kompleks bisa dilihat di Studio MQTT Test Client, yang ini lebih kompleks. Oke. Ini saya kasih nama ITTS MQTT Test Client, kira-kira gitu namanya. Kalau ini lebih kompleks sih. Jadi kalau mau sarannya, kalau pertama kali mungkin yang itu aja, yang buat tes aja, terus tes kliennya buat mainannya. Kalau ini agak seru karena saya pakai, coba lihat di bawah, MQTT Manager. Nah, dia pakainya seru, ini seru asli. MQTT callback bus ini kayak gini, seru nih. Ini yang serunya di sini. Jadi pakai event bus sih sebenarnya. Ini nggak ada. Ini asli nggak ada di dokumentasi. Aduh, ampun-ampunan. Saya nyolong dari sinilah, leak faker sedikit saya colong, kemudian saya modif supaya bisa jalan di situ. Aduh, pokoknya stres lah. Ini saya 2 minggu bertapa dan akhirnya berhasil bikin. Jadi Ono yang sudah tua kepaksa ngerjain seperti ini, dan bisa. Tinggal anda-anda yang muda harusnya lebih jago daripada Ono lah. Oke, ini udah jadi, servernya udah jadi dan kita udah tes jalan, nggak masalah. Ini bisa kita lihat servernya mana tadi. Ini servernya udah operasional ya, jalan. Oke, sekarang kita akan bikin pakai Arduino, kebalik-balik dua-duanya soalnya satu Android satu Arduino. Jadi kita tidak akan pakai Android, kita pakainya Arduino. Arduino akan ngomong ke si server, kira-kira kayak gitu ya. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan posting ya. Ini ada yang ikut kuliah nggak sih sebenarnya? Coba lihat. Buset, kagak ada yang ikut kuliah. Mantap. Dari tadi saya lupa ini rupanya ya. Lupa unmute, tapi nggak apa-apa sih, nggak ada yang ikut kuliah juga. Oke. Saya akan share lagi screen karena tadi di unmute. Coba di ini, tapi nggak ada yang kuliah. Seru banget nih kuliah hari ini, kuliah yang tidak ada yang ikut kuliah. Bagus. Oke, kita akan coba. Jadi yang kita coba hari ini MQTT, cara nginstallnya cuman kayak gini aja, aptk update, install Mosquito client, kemudian cara publishnya kayak gini. Mosquito subscribe ke IP address, topiknya apa, kita publishnya tambahin -m, message-nya apa, dan ini harus dilakukan sama Arduino, kira-kira kayak gitu. Oke, MQTT pada dasarnya buat komunikasi antara IoT, jadi ada server,
bisa mesinnya bisa macam-macam, bisa Arduino, bisa Android, bisa apa segala macam, bisa ngomong satu sama lain. Oke, sekarang kita akan coba bikin pakai MQTT-nya pakai Android ya. Ini dia. Ini MQTT udah install Ubuntu. Oke. Sekarang install library untuk publish subscribe client. Nah, ini harus di-install nih. Pub sub client H. Oke. Kita harus download, kemudian taruh di library. Wah, ini CD downloads, clear layar, paste di sini. Ini kayaknya harus berubah nih. Oke, master.zip-nya udah dapet. Sekarang saya harus masukin move master.zip Arduino libraries. Oke, berarti ini saya rubah nih. Atau saya tambahin ya, atau move, alah, wget udah gitu, move, terus saya akan CD Arduino libraries. Oke, ini saya CD Arduino libraries, saya lakukan ini. Oke, sekarang saya unzip master.zip, unzip master.zip. Oke. Oke, udah saya save. Jadi caranya lebih gampang kayak gini sih, wget, move ke Arduino libraries, CD, terus di unzip aja master.zip yang kita dapat dari sini. Nanti akan keluar extensionnya pub/sub client master. Ini penting banget, kita butuhnya .h-nya nih sih sebenarnya. Ini banyak example bisa dipakai, example-nya, contohnya bisa dipakai. Oke, ini udah dikerjakan, udah saya tambahin juga, saya edit. Sekarang saya akan, ini udah. Sekarang Arduino Simple tuh ngapain coba? Oh, oke. Dia oke. Ini seru nih urusannya. Ini pakai Wemos ya. Ini seru nih. Saya harus nyampurin beberapa, ada Wemos nggak di sini? Nggak ada. Ini Arduino semua nih. Oke. Saya coba cari ya. Ini saya belum pernah nyoba Wemos soalnya buat MQTT. Coba di sini ada nggak? Wemos. Ada MQTT nggak? Oke. Di Wemos ada MQTT. Oke. Oh, ini ada NTP jam digital nih. Ini MQTT. Ini contohnya. Ini saya coba kita baca programnya ya. Dia berusaha connect ke WiFi dengan SSIDO, passwordnya kosong, MQTT servernya adalah 822222, portnya sekian, MQTT username-nya kosong, MQTT username passwordnya kosong. Ini kalau anonymous ini bisa dikerjain. Yang kosong-kosong ini oke buat anonymous. Sekarang saya aktifkan WiFi client,
PubSub client ini akan diaktifkan, ya, namanya ESP client. Oke. Ini client ID-nya ya. Client ID-nya adalah ESP client. Kemudian serialnya diaktifin 115 kbps. Wi-Fi diaktifkan dengan SSD password yang di-set, dia berusaha connect ke Wi-Fi, kemudian dia berusaha connect ke MQTT server. Oke. Pada saat berusaha connect ke MQTT server, dia akan monitoring, kemudian kalau udah connect, dia bisa connect kayak gini. Kalau ada username passwordnya, kita bisa masukin username password, tapi kalau nggak ada, kita bisa gini aja. Nanti kita ada connected, nanti dia publish ke topiknya tes. Kalau tadi saya topiknya kan rumah Ono ya, kita bisa masuk ke topik tes dan dia subscribe ke topik tes. Dan kalau saya kirim message ke topik tes, dia akan, karena dia subscribe ke topik tes, dia ada callback. Kalau saya akan ngirim message ke topik tes, dia akan keluarin message-nya. Dan looping ada, client loop aja. Client loop tuh yang ini ya. Ups, mana client loop? Oh, karena dia callback nih. Callback. Oke, kita akan coba ini ya. Kita akan coba ini. Cuman harus dirubah sedikit. Ini copy. Kita akan file new. Oke, ini Wi-Fi-nya namanya adalah coba saya select Wi-Fi, lihat dulu Wi-Fi-nya namanya apa. Kampus ITTS kalau nggak salah. Ini kampus ITTS, saya tidak akan pakai kampus ITTS. Oke, cuman di sini kampus ITTS-nya di off aja. Di sini namanya kampus ITTS. Passwordnya adalah ITTS 2021. Nyambung. Oke. Nah, servernya, IP servernya adalah 1725. Salah. Ini dia. 1725. Oke. Jadi ini Wi-Fi-nya kampus ITTS, passwordnya dari ITTS 2021, servernya 1725, portnya standar 1883, user sama passwordnya saya kosongin karena saya kasih izin anonymous buat connect. Kemudian Wi-Fi kliennya diaktifin, PubSub kliennya jadi klien di Wi-Fi klien ini. Oke, udah. Di sini serialnya kecepatan 115,2, connecting to Wi-Fi, connected, kemudian connected, dia connect dengan ID ESP 8266 client tanpa username password, dia connected, kemudian kalau connect dia akan publish ke tes hello from ESP 8266. Konsekuensinya di sini saya harus di bagian server, mana tadi? Ini saya akan subscribe-nya ke topiknya tes. Oke. Nah, sekarang servernya udah diaktifin lagi dan subscribe-nya ke topiknya tes. Ini ya. Dia subscribe ke topik tes. Sekarang saya akan coba aktifkan dari sebelah sini. Dia subscribe topik tes. Nanti kalau dia connect, dia akan keluar kata-kata hello from ESP 8266 dan kemudian dia akan subscribe topik tes. Ini akan saya jalanin. Wah, seru dah urusannya. Oke. Ini ada 3 sih sebenarnya. Ini harus, ya udah, ini dulu di compile dulu lah. Coba compile dulu. Oh, saya harus kasih nama dulu. Wemos MQTT tes. Tes yang pertamanya, tes 1. Itulah. Oke, sekarang dia compile dulu bentar. Mudah-mudahan beres. Udah gitu kita upload ya.
Oke, selesai. Sekarang kita upload. Oke. Kalau di-upload nanti di sana di server ini akan keluar hello from. Oke, nih connecting to wifi, connecting. Oke, connected. Dia keluar kata-kata hello from ESP8266. Oke. Nah, sekarang saya akan ngirim publish di sini, topiknya tes. Message-nya adalah hello from server. Harusnya keluarnya di serial ini ya. Oke. Di sini akan keluar, di dua-duanya akan keluar nih sebenarnya. Dia akan keluar dua sekaligus. Satu message-nya diterima sama server, satu lagi diterima sama si Arduino. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, enter. Ini keluar hello from server, di sini keluar message arrive in topic test, message-nya hello from server. Oke. Di sini saya masukin lagi hello, apa kabar. Oke, keluar dua sekaligus. Semoga baik-baik saja di sana. Kasih titik-titik banyak. Oke, di sini keluar, di sini juga keluar. Oke. Cuman si Arduino cuman ngirim satu teks doang. Nah, sekarang saya pengen coba ngirim data dari slider ke server. Jadi tadi Arduino cuma sekali publish ya. Hello from ESP8266. Si Arduino cuma sekali publishnya. Sekarang saya pengen dia publishnya data data hasil monitoringnya dia. Oke. Nah, ini saya akan coba lihat contekannya dulu. Ini udah bener, nggak ada yang berubah, nggak ada yang salah di sini. Sekarang saya akan MQTT basic example. Waduh, susah banget ini mah. Atau ini judulnya jam digital, lebih gampang jam digital. Ini jam digital. Oke. Tapi dia akan ngirimnya ke ini ya, ke publish ininya. Nah, ini saya akan ngirim jam digital. Pakai ini mah. Ini nggak ada, bukan MQTT-nya nggak ada nih. Bukan MQTT. Wah, ini kata-kata gini doang. Coba kita lihat lagi di sini. Di sini MQTT server. Oke. Simple read write. Di sini oke, connect tes. Wah, ini ribet. Enggak, saya bikin yang gampang aja ya. Saya ambil dari yang sini aja. Ini. Nah, di sini kan publish ini. Nah, kata-kata publish itu akan saya ganti, callback-nya nggak usah. Jadi client loop. Setup. Saya akan ini bikin program baru nih berarti ya. Waduh. Ini bikin program baru. Saya akan bikin program baru. Oke. Saya akan bikin program baru. Saya akan bikin Wemos
mq send anol gitu aja ya. Ini bikin program baru. Saya akan colong dari sini dulu. Ini teknik colong menyolong coding. Ini saya masuk sini. Ini. Jadi code-nya di sini adalah kampus ITTS. Ini kampus ITTS. Passwordnya adalah ITTS 2021. Servernya harusnya nggak boleh taruh di wiki ya. Ini saya salahin dulu ya 2020 ya biar salah wikinya. Kemudian 1725 portnya ini kosong bener, ini masih sama bener, sampai connect wifi bener, client callbacknya di sini. Oke. Sekarang dia connect sampai titik ini bener. Oke. Sekarang saya akan kirim data aja. Berarti set client callbacknya biarin dia standby di callback. Ini callback ini buat nerima kalau ada data masuk ya. Set client callback ini dipakai buat nerima kalau ada data masuk, dan callbacknya seperti ini dia. Kalau ada data masuk. Jadi callback tetap standby. Cuman loopnya bukan client loop yang saya pakai. Saya akan di sini tes. Nah di sini saya akan sini nggak apa-apa, biarin aja, ini nggak apa-apa. Di sini akan saya tambahin client publish. Oke, di sini kalian publishnya akan saya colong dari sini sih sebenarnya. Bentar. Mana perintahnya? Bukan. Ini dia. Yang ngirim data anolnya mana ya? Ini saya save dulu bentar ya, biar kalau ada apa-apa masih aman. Oke, sekarang saya harus cari colongan ini lagi, contekan lagi. Anol. Kok anol lagi? Wemos. Oke, kita akan lihat yang ini. Nah ini harus ini dia. Saya akan ngambil coding di sini. Kalau ini dia ngirim data pakai UDP. Jadi di server harus standby UDP. Saya akan rubah ini supaya jadi colong di sini, masuk ke sini. Oke. Saya masuk di sini ada init integer sensor reading. Ini nggak dipakai. UDP bikin passwordnya nggak usah dipakai, nggak dipakai. Nah ini juga saya nggak akan pakai. Oke, serial print line-nya nggak usah dipakai. Nah, di sini yang seru nih. Saya harus ngirim sensor reading.
Oke. Bisa dipakai langsung nggak ya? Saya coba aja langsung ya. Ini sensor reading saya langsung kirim di sini aja. Sensor reading. Oke. Berarti kayak gini doang. Ini percobaan banget nih. Soalnya itu integer yang saya kirim, mudah-mudahan bisa diterima di sebelah sana, karena di sebelah sana akan ngirimnya akan postingnya dalam bentuk ASCII text. Harusnya saya harus konversi integer ke ASCII, I to A harusnya ya. Coba convert integer to ASCII. C. Pakai bahasa C ya. To convert integer to karakter in C. Jadi integer ke karakter. Oh, langsung aja ini mah. Nah, nggak tahu lah, kita coba aja ya. Saya nggak tahu nih bakal berhasil atau enggak. Ini asli, ini percobaan banget ini. Sensor reading client. Ini kita kasih delay harusnya, delay. Kita kasih delay. Gini. Delay 1 detik. Oke. Save. Oke, MQTT send ano. Oke, cuman ini salah nih ya. Passwordnya dirubah dikit bentar. Ini saya ambil, copy. Saya akan new. Ini passwordnya diganti jadi 2021. Oke. Saya save as Wemos MQTT send ano. Oke, kita compile dulu bentar, cobaan bisa nggak di-compile. Cuman saya ragu-ragunya untuk integer ke ASCII-nya ini aja, takutnya keluarnya jadi invalid conversion kan di sini. Di sini ada invalid conversion. Oke, ini harus saya rubah nih. Gimana caranya? Harusnya gampang sih. Integer to string Arduino. Oh, ini dia nih. Ini caranya gini. Oh, ini dia. Oke. Ini dia. Jadi string analog read 0 desimal. Oh, ini dia caranya. Ini dia caranya. Oke. Jadi tekniknya teknik nyolong-nyolong sih sebenarnya. Coba kita coba dulu ya di sini. Di sini ganti sensor reading. Nah, bacanya kayak gitu. Ini oke. Jadi variabelnya string sensor reading. Oke, coba di compile dulu, mau nggak?
Kayaknya mau nih. Berarti harus pakai string. Ini dec ini desimal ya. Alah. Aduh, error. Oke, sekarang sebentar. Gimana ya? No matching func. Ntar nggak kebaca. Sensor reading yang bikin masalah variabelnya. Nggak mau dia pakai string. Jadi pakai apa ya? Percobaan. Itu pakai integer tuh ini dia. Integernya apa? Oke, kita coba percobaan. Integernya sensor reading sama dengan analog read ano. Analog ano. Sekarang stringnya adalah sensor string. Sekarang sebenarnya sama nih, sensor string sama dengan string dari sensor reading. Convert integer to string. Mudah-mudahan bener nih ya. Ini nggak usah dipakai. Jadi di sini bukan sensor reading tapi sensor string. Sensor reading, analog read ano, sensor string, sensor string, sensor reading. Kita coba compile dulu, ini mau nggak? Ini percobaan lagi. Ya beginilah kalau yang namanya percobaan. Mudah-mudahan nggak masalah. Kayaknya nggak masalah. Kena loh. Dia nggak mau string kayaknya ya. Dia maunya karakter. Integer tuh jangan string kali ya. Array. Maunya array kayaknya dia maunya. Kita akan coba yang ini ya. Makanya itu A ini.
Jadi string nggak mau dia. Integer, sensor readingnya masih sama. Nah, cuma di sininya adalah char. Sensor karakter saya kasih 5 gitu ya. 5 karakter doang. Soalnya kan dia cuma dari sampai 1024 maksimumnya. Saya kali 5 karakter udah lebih dari cukup sebenarnya. Kemudian saya tutup ini. Di sini adalah itu A, sensor reading, koma sensor karakter, koma 4. Ini nggak usah, ini nggak usah. Oke, ini nggak usah. Sensor karakter, sensor string nggak dipakai. Ini nggak dipakai juga. Itu A, sensor reading, sensor karakter. Coba compile. Kalau nggak bisa nyerah. Aduh. Alah. Oh, ada yang masalah titik koma nih sekarang. Void loop. Ada yang kurang kurung. Sebelah manakah kurang kurungnya? Oh, kurang kurung 1 biji. Oke, kurungnya kurang 1. Ngamuk dia kurungnya kurang 1. Karena itu A-nya itu fungsi. Jadi fungsi dalam fungsi. Oke, coba kita lihat mau nggak dia. Jadi ini ngarang banget sih source code. Nah, mudah-mudahan berhasil. Alhamdulillah berhasil. Oke, kalau berhasil kita colong dulu nih source-nya. Saya masukin ke sini dulu source-nya. Mana tadi? Ini enggak. Di sini dia. Ini dia. Nah, bagian bawah sini yang kacaunya ini. Oke. Nah, sini harus dirubah ternyata. Paling nggak berhasil compile ya. Kalau kita harus tes dulu. Ini bisa dijalanin nggak? Ini paling nggak compile-nya nggak ada error gitu ya. Oke, compile-nya udah oke, tidak ada error. Sekarang kita akan coba percobaan. Nah, di sini sorry. Ini buat publish-nya, ini buat monitor. Oke. Ini monitor. Oke, dia monitor. Sekarang saya akan kirim makhluk ini, akan saya compile. Oke, ini udah, coba compile lagi buat mastiin doang sebelum saya kirim. Oke, tidak ada error. Upload. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dia compile dulu. Oke,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100%. Dia kirim. Kok nggak keluar di sini? Oh, keluar. Oops. Hello from ESP8200. Oke, cuman dia keluarnya 100.000 angkanya. Coba kalau saya rubah ini ya. Oke, saya rubah. Oh, keluar sih, cuman angkanya kok ngaco ini. Coba ini saya bikin 0. 101. Jadi keluar, cuman ngaco banget. Jadi sensor reading sama sensor karakternya jadi ngaco. Ini masalah konversi integer ke ASCII-nya sih. Ini saya rubah-rubah nih, sambil saya rubah-rubah. Jadi ya berhasil, cuman dia ada masalah di konversinya. Itu A-nya ini, ada masalah di situ. Oke, ngerti. Coba saya rubah, ini jangan 4 ya. Saya rubah jadi 10. Coba. Itu maksudnya desimal. Reset udah. Sekarang oke. Ini bener nih, berarti 10. Nih berapa? 1. Ujungnya 1024 nih. Bener. Jadi angkanya harus 10 di sini. Ini 10. Oke. Ini kalau tengahnya sekitar 500-an nih sekarang. Udah bener sih sekarang 500. Ini 0 mendekati 0, ya 0. 7 ujungnya 1024. Oke. Berarti ada salah sedikit di codingnya. Ini harus jangan 4, harusnya 10 desimal supaya dia jadi desimal. Kalau enggak dia integernya bingung nih. Ini jadiin 10. Oke. Nih, oke, berhasil. Mana tadi? Sambil sensornya jalan, coba kalau kita kirim message bisa nggak? Coba kirim message ya. Saya sambil ini sensor jalan, coba kirim message. Oh, bisa. Jadi waktu kita ngirim message ke Arduino, walaupun Arduino yang lagi ngirim, dia bisa nerima teks juga nih. Perintah saya. Oke, enter. Nih perintah saya masuk. Jadi saya tetap bisa ngirim message, Arduino-nya bisa ngirim data juga. Jadi data dikirim, message juga diterima. Oke. Jadi Arduino punya kemampuan buat ngirim sama terima data sekaligus. Gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa ngasih gambaran, kita review sedikit source code-nya. Jadi ini bagian ini urusan sambungan ke internetnya. Kemudian dia setup serialnya juga, tapi saya tidak ngirim. Oh, salah, yang ini harusnya ya. Mana tadi? Oh iya benar. Nih. Setup WiFi, serial di setup, WiFi di setup dan connect. Kemudian dia connect ke server, callbacknya standby. Di sini ada callback, akan handling callbacknya. Jadi kalau ada data masuk, akan masuk ke callback. Oke. Kemudian dia connect ke MQTT, terus dia subscribe ke tes. Topiknya tes. Kemudian dia looping di dalam loopnya dia ngirim data terus dengan delay 1 detik. Data akan dikirim. Yang seru di sini adalah integer to ASCII-nya desimal 10. Oke. Demikian. Coba mahasiswa gua ada kagak ya? Gultom doang yang ada. Gultomnya udah lulus nih sebenarnya, nilainya udah bagus banget. Kalau bisa ujiannya dibagusin lagi lah, kalau mau nilai yang lebih bagus lagi sih. Tapi kalau nggak salah Gultom udah dapat A nih kalau nggak salah sih, saya lupa. Oke, karena mahasiswa yang lain kagak nongol ya sudah. Oke, kita tutup sekian dulu. Kepala saya udah ngebul tadi.
karena pada telat masuknya, silahkan lihat rekamannya yang sebelum-sebelumnya di YouTube atau di rekamannya ITTS. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bila itu ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.